Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang shipping skema markup. Nah, ini merupakan markup baru yang dirilis oleh Google. Nah, seperti apa shipping skema markup ini? Bagaimana cara menerapkannya? Dan seperti apa hasilnya pada hasil pencarian Google? Penasaran? Yuk, mari kita simak info lengkapnya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas markup baru yang dikeluarkan oleh Google. Apa itu? Itu adalah shipping skema markup. Nah, seperti apa tampilannya dan bagaimana cara penerapannya? Yuk, mari kita simak secara lengkap dalam video kali ini. Nah, shipping skema markup. Jadi, apa itu shipping skema markup? Jadi, shipping skema markup adalah markup yang memungkinkan Anda untuk memasukkan informasi pengiriman pada hasil pencarian Google. Nah, menarik sekali kan? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, skema markup sendiri itu adalah kode yang dapat kita pasang dalam situs website kita untuk membantu mesin pencari menemukan hasil yang lebih informatif pada website teman-teman. Jadi skema markup ini bisa banyak banget bentuknya. Bisa jadi skema markup tentang penulis, skema markup tentang tanggal penerbitan, skema markup tentang judul, skema markup tentang how to, bagaimana cara melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang baru dirilis itu adalah skema markup tentang shipping, yaitu tentang informasi pengiriman. Nah, shipping skema markup ini baru saja dirilis Google tanggal 22 September lalu. Jadi baru aja beberapa hari dirilis ya. Nah, seperti apa skema markup ini? Nah, ini contohnya. Kalau teman-teman mencari di Google tentang Google Nest, ini kan salah satu yang munculnya seperti ini. Hebatnya lagi, itu ada informasi pengirimannya. Nah, ini kan ada free shipping gitu kan. Terus ada tambahan biaya berapa gitu ya untuk shippingnya. Nah, ini merupakan bentuk dari rich snip dari skema markup shipping ini ya. Jadi hasil di Google ini seperti ini. Nah, bayangin aja kalau kita jualan baju atau yang sejenisnya, itu udah langsung ada informasi pengirimannya. Jadi gampang banget kan buat pengguna untuk melakukan pembelian. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi, nggak usah pikir-pikir lagi. Kalau udah pengirimannya cocok, harganya cocok, bisa langsung dibeli. Ini merupakan terobosan baru dari Google untuk memudahkan kita semua. Contoh skema markup, ini udah dicontohin ya. Nah, jadi sebenarnya sejak Juni 2020, penjual itu udah dapat mencantumkan produk mereka di berbagai platform Google secara gratis, bahkan bisa masuk dalam Google Search. Tapi itu ternyata hanya bagi pengguna Google Merchant Center aja. Buat teman-teman yang belum bergabung, tentu nggak bisa memunculkan produknya di Google seperti ini ya. Nah, tapi sekarang dengan dirilisnya skema shipping ini, tentu semua orang jadi bisa memunculkan produknya pada halaman pencarian Google dan langsung ada pengirimannya gitu ya. Nah, itu bakal menarik banget. Nah, nanti teman-teman mesti coba, khususnya teman-teman yang retail ya, mesti coba fitur terbaru ini. Nah, kemudian kira-kira kenapa Google merilis shipping skema markup ini? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu adalah biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman itu jadi pertimbangan utama. Apalagi di Indonesia yang negaranya ini penuh dengan pulau ya, ada ribuan pulau di Indonesia, dan tentu aja pasti biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman itu akan jadi pertimbangan kita. Bisa aja teman-teman berada di Jakarta, kemudian ternyata lihat baju bagus, keren banget batiknya, ternyata mesti dikirim dari luar daerah gitu ya. Tentu aja biaya pengiriman dan perkiraan waktunya jadi pertimbangan kita. Nah, selain itu, studi dari Google, pengguna itu tidak jadi melakukan pembelian. Alasan salah satunya yang paling sering didengar itu adalah biaya pengiriman yang tidak terduga. Nah, itu tadi, mungkin karena jaraknya terlalu jauh, jadi biayanya juga terlalu gede. Dan tentu aja efeknya, waktu pengirimannya juga panjang. Nah, ini hasil studi Google ya. Tentu aja ya, kita di Indonesia pasti merasakan hal seperti ini. Saya rasa kita bisa sepakat sama Google mengenai hal ini ya. Nah, kemudian karena kita ngebahas tentang skema, nah skema markup tentu ada propertinya ya. Nggak mungkin langsung ongkos kirim aja gitu ya. Yuk kita lihat seperti apa properti dari si
shipping skema markup ini. Nah, ini dia ya. Ada delivery time, ada does not ship, kemudian ada shipping destination, ada label, ada rate, dan lain sebagainya. Nah, karena ini menyangkut biaya pengiriman, tentu teman-teman harus mensinkronkan dengan jasa pengirimannya, kemudian dengan alamat pengiriman, dan lain sebagainya. Jadi, hal ini tentu tidak mudah untuk diterapkan ya. Dan properti yang ada juga tidak hanya ini, teman-teman bisa baca lebih lengkap pada situs skemamarkup.org. Nah, ini alamat lengkapnya ya. Jadi teman-teman bisa baca skema.org/offer shipping detail. Nah, di sini teman-teman akan melihat berbagai properti yang disediakan dan bagaimana cara penerapannya. Tentu aja ini memerlukan kemampuan untuk coding ya, atau developer. Jadi buat teman-teman yang nggak paham coding, harus meng-hire orang-orang yang punya kemampuan di situ. Nah, jadi lumayan berat juga ya untuk menerapkannya. Dan kemudian shipping markup ini juga memiliki beberapa catatan ya. Yang pertama itu adalah belum masuk Indonesia. Nah, tentu aja seperti fitur-fitur Google yang lain, ketika pertama kali dirilis, tentu Indonesia belum menjadi negara pertama yang bakal merasakannya. Kemungkinan besar yang bakal merasakannya itu adalah Amerika Serikat, kemudian negara-negara besar lainnya, dan kemudian setelah itu barulah Indonesia dan negara berkembang lainnya. Nah, kita nggak tahu tanggal berapa bakal dapat dirasakan di Indonesia, tapi ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk memulai lebih awal. Jadi karena informasinya udah diberikan, jadi kita udah bisa mikir gimana cara menerapkannya ini ya. Karena ini tidak seperti skema markup yang lain. Kalau skema markup yang lain itu bisa dimasukkan secara statis. Tapi sepertinya kalau skema markup shipping ini harus dimasukkan secara dinamis. Jadi pakai script khusus yang dapat menghitung secara otomatis. Nah, tentu aja kenapa kita harus menerapkannya? Karena jika teman-teman menerapkan shipping skema markup ini, tentu teman-teman mendapat manfaat ya. Nah, saya udah pernah membuat postingan khusus ya, membuat video khusus mengenai efek skema markup ini terhadap website kita. Salah satu yang paling besar itu adalah meningkatkan CTR atau click to rate atau rasio klik payang. Artinya dari 1000 orang yang melihat website kita, ada berapa jumlahnya yang mengklik website kita. Kalau dulunya itu hanya 10 yang mengklik, mungkin dengan menerapkan shipping skema markup ini dapat meningkat ya. Bisa jadi 15 atau di atasnya. Walaupun kecil jumlahnya, tapi karena ini persen, pastilah berdampak besar buat traffic teman-teman. Oke, mungkin itu aja, kita sampai kepada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya bahwa ini adalah kesempatan baik buat teman-teman untuk mempelajari lebih dulu sebelum betul-betul diterapkan di Indonesia. Nah, tapi teman-teman nggak boleh mengharap dampak yang instan, karena memang hal yang seperti ini tidak memiliki dampak yang instan. Hanya orang-orang yang beruntung yang dipilih oleh Google hingga mendapat hadiah berupa tampilan yang unik pada hasil pencarian Google itu ya. Nah, jadi kita hanya coba berharap gitu ya. Berharap ketika kita menerapkannya, Google dapat memilih website kita untuk ditampilkan di halaman pencarian Google. Nah, mungkin itu aja ya informasi dari saya. Semoga aja informasi yang sedikit ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan dapat diterapkan buat bisnis teman-teman. Oke, mungkin itu aja dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.